pagi adik-adik semuanya. Pagi Lause. Wah, sudah pada mandi belum ini? Nah, sudah Lause. Wangi belum ini? Siap Pasti untuk dong. memuji nama Tuhan? Siap Lause. Wah, semuanya semangat-semangat. Semuanya sudah cantik-cantik. Semuanya udah pada ganteng-ganteng. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau mengatakan haleluya, haleluya. Dan kita mau memuji Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Tuhan kita ajaib. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lagi sekali lagi yuk, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Katakan Tuhan. happy ya ya ya, happy ye ye. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Katakan cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik kita masuk dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan ajar kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri dong. Lause mau ngajak adik-adik untuk nyanyi bersama-sama lagi. Oke. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian ini bahasa Inggris ya adik-adik. Oh, Lause bisa kan bahasa Inggris? Oh, bisa Adik-adik juga dong. pasti bisa dong. adik-adik jauh lebih pintar. Yuk kita muliakan nama Tuhan, kita mau bertepuk tangan, muji Dia. Yuk adik-adik. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Yo, adik-adik nyanyikan lagi. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything.
adik-adik, Lause undang duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Lause Sophie. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, ku mau nyembah Dia. Saya mau ajak adik-adik untuk menyembah nama Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian ini. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Katakan, dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita katakan, dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji-Mu, memuliakan-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang sungguh baik terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan, siapkan setiap hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita mau menyaksikan sebuah video tentang seorang tokoh di Alkitab yang bernama Rut. Wah, gimana kisahnya ya? Cerita tentang Rut ini, yuk sama-sama kita mau menyaksikan video berikut ini. Halo, ini adalah Rut. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun
hanya tinggal bersama dua menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. "Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Rut sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, "Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum." Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. "Ayo, mari kita makan." Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya, dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, "Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas." Mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku,
untuk tetap memungut jelai di tempatnya. Dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan videonya? Gimana ceritanya? Pada ngerti nggak? Iya, jadi ketika Rut percaya pada Allahnya Naomi, Allah Israel, Allah selalu menyertai Rut kemanapun Rut pergi. Bahkan ketika Rut harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsanya, mengikuti Naomi di saat susah maupun duka. Tapi Tuhan selalu menyertai Rut. Ketika mereka tidak mendapatkan makanan, Tuhan menyertai, mempertemukan mereka melalui seorang yang bernama Boas. Boas begitu mengasihi mereka. Nah, sampai akhirnya Boas menikah dengan Rut. Wow, luar biasa ya. Tuhan menyertai Rut dan juga Naomi. Nah, jadi adik-adik juga jangan takut. Kalau Tuhan suruh kemana, suruh pergi kemana, Tuhan akan terus menyertai setiap kita. Tuhan akan terus menyertai kemanapun kita pergi. Amin. Nah, kita mau ayat hafalan ya adik-adik, diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya adik-adik, Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Wah, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Amin. Nah, seperti yang tadi Rut katakan, bahwanya Allah Naomi adalah Allahnya Rut juga. Berarti hanya ada satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang terus menjaga, yang terus melindungi, yang terus menyertai setiap kita. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan yang terus menjaga, melindungi, mengasihi setiap kita. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sama-sama dari awal kita katakan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai
Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai setiap kita. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Adik-adik, semuanya sudah tahu kan? Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus yang akan terus mengasihi, menjaga, dan peduli kepada setiap kita. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa Kita akan adik-adik. kebaktian lagi di sekolah minggu. Bye-bye. Tuhan Bye-bye, Yesus adik-adik. memberkati.